Halo guys, saya Iqbal dari The Digital. Hari ini kita mau sharing sama teman-teman seputar bagaimana cara memulai sebagai seorang YouTuber pemula dan hal-hal sederhana apa sih yang mesti kita miliki sebelum kita mulai sebagai seorang YouTuber. Nah, bagaimana lengkapnya? Saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita ngobrol tentang bagaimana sih cara memulai sebagai seorang YouTuber, hal-hal sederhana yang paling teman-teman harus miliki, ada beberapa hal. Kita mau bahas mulai dari 5 hal sederhana. Yang pertama adalah niat. Jadi, cara kita memulai sebagai seorang YouTuber, hal pertama yang harus teman-teman miliki ketika memulai sebagai seorang YouTuber pemula adalah niat. Ini simple dan mungkin terdengar mudah, tapi sebenarnya niat ini jadi satu hal penting yang menjadi energi bagi teman-teman ketika mulai menjadi seorang YouTuber. Niat apa yang melandasin teman-teman untuk bisa mulai sebagai seorang YouTuber? Biasanya ada 2 motif yang paling banyak dimiliki oleh para YouTuber pemula. Yang pertama adalah dia sekedar share ke hobi, sekedar share apa yang menjadi hal-hal yang dia sukai atau hal-hal yang menjadi passion dia ke YouTube. Nah, kalau misalnya kita mulai dengan hal-hal yang kita sukai, biasanya energinya juga lumayan besar dan konten-konten yang akan dia kerjakan ke depan itu menjadi konten-konten yang biasanya semakin menarik dan semakin bagus untuk di-share atau di-upload ke YouTube. Kemudian biasanya motif kedua dalam niat seseorang untuk bisa mulai jadi seorang YouTuber itu adalah uang. Karena kita tahu banyak sekali para YouTuber pemula yang memulai kontennya dan memulai channelnya sebagai seorang YouTuber di awal-awal ini, terutama di kondisi di tahun 2020 ini, di mana kondisi pandemi ada, kemudian banyak orang yang mulai aktivitas dari rumah dan akhirnya muncul konten-konten kreator baru karena orang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan orang bakal banyak nonton di YouTube. Nah, motif kedua ini biasanya juga hadir bagi seorang YouTuber pemula. Nah, balik lagi bagaimana teman-teman memperkuat niat itu tadi. Kalau niatnya passion, kemudian hobi, biasanya dia punya energi yang kuat karena dia nggak ada motif yang lain selain dia nge-share apa yang menjadi kesukaan dia. Tapi kalau misalnya niat dia adalah uang, biasanya nggak akan menghadapi banyak masalah dan tantangan. Bukan berarti nggak bisa ya teman-teman, tapi kalau nggak ngasilin duit dan uang dari YouTube, biasanya mulai ada rasa kecewa dan yang lain-lain. So, niat adalah bagian pertama yang paling penting teman-teman harus miliki dan harus teman-teman kuatkan sebagai seorang YouTuber pemula. Nah, hal kedua teman-teman yang harus teman-teman miliki adalah tahu kontennya. Teman-teman mulai dari konten apa sih yang teman-teman pengen share di YouTube. Kalau misalnya teman-teman mulai dari konten hobi, ada banyak sekali hobi-hobi yang kita dapati di YouTube. Misalnya teman-teman yang hobi mancing, hobi melihara hewan, kemudian hobi sport, olahraga, dan yang lain-lainnya. Nah, teman-teman mesti tahu dan konsisten di konten tersebut. Jadi kalau teman-teman memang sukanya di hobi mancing, ya fokus dengan konten-konten mancing di channelnya. Dan biasanya jauh lebih mudah untuk berkembang dan jauh lebih mudah untuk mendapatkan subscriber. Kenapa? Karena orang-orang udah tahu bahwa channelnya teman-teman itu adalah tentang mancing dan itu tentang hobi ya. Jadi menentukan konten itu penting ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya motifnya adalah uang, biasanya cara memulainya adalah dengan riset, kemudian mengetahui apa yang menjadi hal-hal kekinian yang memang sedang dibahas. Ada saja orang-orang yang upload di YouTube terkait isu-isu terkini yang bisa memang mendapatkan subscriber dan mendapatkan minat dan perhatian dari orang-orang banyak. Biasanya seperti ini juga ada. Nah, mengerti kontennya dan mengerti bahwa Anda akan memulai dengan konten apa di channel Anda dan konsisten pada konten tersebut biasanya jauh lebih baik daripada teman-teman yang merubah dan akhirnya mengupload segala macam video yang tidak beraturan, tidak jelas ke YouTube. So, hal kedua yang paling penting teman-teman harus miliki secara sederhana ketika memulai sebagai YouTuber pemula adalah tahu konten apa yang akan teman-teman upload. Teman-teman, hal ketiga yang teman-teman harus miliki adalah dan harus teman-teman lakukan tentunya adalah mempersiapkan. Jadi mempersiapkan konten itu juga penting.
kemudian mempersiapkan hal-hal yang teman-teman harus lakukan ketika nanti membuat konten di YouTube. Contoh misalnya, ketika kita bikin channel YouTube dan kita pengen upload sebuah video, mesti penting juga kita memiliki alat-alat yang memang mendukung supaya kita bisa bikin konten. Misalnya, kita punya handphone atau kita punya kamera yang itu digunakan untuk ngerekam, kemudian nanti upload video teman-teman. Atau bahkan lebih jauh lagi, teman-teman bisa ngedit video. Kemudian punya tools-tools sederhana atau bahkan gratis yang bisa teman-teman gunakan di handphone, dan itu bisa digunakan untuk memperindah dan mempercantik konten teman-teman yang nanti akan diupload ke YouTube. Jadi persiapan itu penting, tahu bahwa banyak sekali tools-tools gratis yang teman-teman bisa gunakan sebagai satu hal yang bisa teman-teman pakai untuk upload video dan memperindah video, itu juga penting. So, persiapkan dengan baik, mulai dari toolsnya, kameranya, handphonenya, kemudian aplikasi apa yang teman-teman gunakan untuk editing, Adobe Premiere misalnya, kemudian aplikasi-aplikasi handphone yang teman-teman akan gunakan. Nah, itu juga penting, sehingga nanti video yang teman-teman akan upload itu akan semakin bagus kualitasnya dan lebih disukai ketika teman-teman punya kualitas yang lebih baik. So, persiapan adalah hal ketiga yang teman-teman harus miliki atau harus lakukan sebelum memulai konten sebagai seorang YouTuber pemula. Nah, hal keempat teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah konsisten. Dan ini penting banget. Kalau teman-teman hanya ingin ngupload 1-2 video di YouTube, nggak ada hal-hal teman-teman yang ingin dapatkan atau feedback, ya fine aja, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman memang ingin atau punya keinginan besar sebagai seorang YouTuber, maka konsisten itu adalah satu hal yang teman-teman harus miliki. Misalnya teman-teman ingin menjadi seorang YouTuber dan ngebahas satu hobi yang menjadi keinginan teman-teman. Misalnya hobinya tadi itu adalah sport olahraga. Nah, teman-teman harus punya waktu atau menentukan waktu yang paling tepat kapan teman-teman ingin upload. Dan itu juga sebenarnya mempermudah subscribernya teman-teman untuk bisa mengetahui kapan saya bisa dapat updatean video dari channelnya si A, channelnya kamu. Jadi konsisten, misalnya setiap hari Rabu teman-teman upload, atau setiap hari Sabtu teman-teman upload, atau bahkan setiap hari di jam 9 teman-teman upload video terbaru, sehingga subscriber juga semakin menanti, kemudian juga mereka akan terus tertarik di kontennya teman-teman. Konsisten aja, mau naik atau tidak naik subscribernya, mau mungkin penontonnya mulai dari sedikit kemudian sampai yang paling banyak, konsisten aja. Karena kalau misalnya mulainya dari hobi, teman-teman memang pengen sharing aja, share. Tapi kalau misalnya mulainya dari motifnya tadi uang, maka teman-teman harus melakukan evaluasi dan kemudian riset konten-konten apa yang paling tepat. So, mesti konsisten. Itu poin nomor 4. Yang kelima dan yang paling terakhir adalah teman-teman, banyak sekali orang-orang yang pengen jadi YouTuber dan akhirnya dia karena terlalu overthinking dan akhirnya nggak mulai-mulai gitu. Nggak ngonten, nggak ngerekam, dan nggak ngapa-ngapain akhirnya. Apa? Karena overthinking. Nah, hal yang harus teman-teman miliki adalah mulai aja dulu. Mulai dari hal yang sederhana dan mulai dari tips yang kita bagikan itu tadi, dari 5 tips ini. Jadi mulai aja dulu. Kenapa mulai aja dulu? Karena dari sana teman-teman bakal melakukan evaluasi, bakal melihat apa yang kurang dari video saya, atau bahkan di kolom komentar teman-teman akan melihat banyak sekali komentar-komentar yang ngasih feedback. Wah, ada komentar netizen yang jahat, mungkin ada komentar-komentar yang juga memberikan support, atau biasanya YouTuber pemula ini saling support hal-hal apa yang kemudian teman-teman harus miliki dan harus perbaiki di video-video berikutnya. Jadi kalau teman-teman sudah mulai, biasanya dari sana, dari evaluasinya, teman-teman akan mulai berkembang dari editing videonya, kemudian perekamannya, sampai kemudian nanti ketika menghasilkan tools-tools yang teman-teman gunakan atau alat-alat yang teman-teman gunakan akan semakin baik lagi. Setelah mulai aja dulu, teman-teman akan terus berkembang, dan saya doakan channel teman-teman bisa terus konsisten dan bisa jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. So, itu 5 tips dari kita, cara sederhana dan hal-hal sederhana yang teman-teman harus miliki sebagai seorang YouTuber pemula. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel Ide Digital. Mudah-mudahan bisa bantu kamu untuk bisa mengembangkan channel kamu sebagai channel yang punya banyak manfaat buat orang-orang di sekitar kamu. Terima kasih. Ketemu lagi di konten berikutnya. Sampai jumpa.